Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inupita Sari, NPM 10080018260. Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Manifestasi Pelestarian Seni Budaya Sunda di Tengah Pandemi COVID-19. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini adalah kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Upaya dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan Sunda merupakan hal yang cukup sulit, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Karena memiliki berbagai macam keterbatasan, mulai dari fasilitas hingga ekonomi. Para penggiat budaya mulai berlomba-lomba untuk kembali menggerakkan pelestarian seni dan budaya Sunda. Salah satunya organisasi Lingkung Seni Budaya Sunda atau sering disebut LSBS, yang merupakan organisasi mahasiswa Universitas Islam Bandung. LSBS adalah salah satu organisasi yang membuktikan bahwa pandemi tidak menutup kemungkinan kita tetap dapat berkarya. LSBS dinilai sangat aktif di masa pandemi COVID-19, baik oleh kalangan internal maupun eksternal kampus. Bahkan, LSBS ini melakukan pengabdian selama 6 bulan dengan terjun langsung ke masyarakat di Kelurahan Kopo. LSBS ini menarik banyak remaja dari SD hingga SMA yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Adapun remaja-remaja yang pekerjaannya sebagai pengamen dan kusir kuda. Mereka semua diberikan fasilitas dan ilmu pengetahuan mengenai kesenian dan kebudayaan Sunda, sehingga mereka dapat membuat banyak karya dan menciptakan rasa ketertarikan juga kepedulian terhadap seni dan budaya Sunda. Hal tersebut memotivasi saya untuk mengetahui bagaimana kegiatan komunikasi LSBS dengan masyarakat, mengetahui komunikasi antar budaya yang terjadi antara LSBS dengan masyarakat, dan untuk mengetahui mengapa LSBS mengadakan kegiatan pelestarian kebudayaan dan kesenian Sunda, yang nantinya diharapkan mampu menjadi cerminan bagi para penggiat budaya dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya seni dan budaya Sunda. Penelitian ini didasari oleh lunturnya pelestarian seni dan budaya Sunda. Namun, di sini LSBS Unisba berusaha untuk menggerakkan kembali upaya pelestarian ini dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kopo. Saya menggunakan teori interaksi sosial sebagai teori utama, di mana teori ini merujuk pada aktivitas komunikasi lembaga dengan masyarakat, yang pada akhirnya dari sebab dan aktivitas komunikasi menghasilkan sebuah tujuan. Saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus milik Raswell yang berangkat dari kejadian nyata di Kelurahan Kopo. Pendekatan ini merupakan pendekatan melalui pemaparan secara deskriptif dengan mendeskripsikan subjek, yaitu Kintan Ayu Sepila 21 tahun dari LSBS, Irfan 18 tahun dari remaja Kopo, dan Aidaro 49 tahun dari masyarakat Kopo, di mana objeknya adalah kegiatan pengabdian yang diberikan LSBS dalam upaya pelestarian seni dan budaya Sunda kepada masyarakat Kopo di masa pandemi COVID-19. Tentunya dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi dengan terjun langsungnya saya dalam kegiatan, dan juga dokumentasi dari hasil kegiatan. Teknik analisis yang saya gunakan diantaranya reduksi data, penyajian informasi, penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data diantaranya uji kredibilitas, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan triangulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saya menemukan beberapa temuan, yaitu adanya komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi antara LSBS dengan masyarakat. Komunikasi verbal secara lisan, yaitu adanya diskusi dan penyampaian materi. Sedangkan secara tulisan, pihak LSBS membuat surat perizinan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Komunikasi nonverbal yang dilakukan yaitu bahasa isyarat, ekspresi wajah, pakaian seragam, dan intonasi suara. Saya juga menemukan bahwa dalam kegiatan pelatihan di 3 bidang, yaitu musik, tari, dan aktor, terdapat strategi komunikasi yang mampu membuat para remaja dapat menyesuaikan dan berlatih dengan baik. Di antaranya, mempengaruhi secara berulang seperti pelatihan yang dilakukan. Kanalizing, yaitu memahami dan meneliti orang yang berpengaruh di kelurahan tersebut. Kemudian informatif dan edukatif, di mana pihak LSBS memberikan informasi yang edukatif sebagai sebuah ilmu, serta persuasi atau mempengaruhi dengan membujuk. Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa hambatan, di antaranya perizinan pengadaan pertunjukan, perbedaan pendapat tentang kegiatan ini, namun berdasarkan temuan saya, hal tersebut dapat diatasi dengan baik melalui kerjasama dan asimilasi atau proses saling menerima perbedaan antara LSBS dengan masyarakat setempat.
Saya juga menemukan adanya perbedaan latar belakang antara LSBS dengan masyarakat, di antaranya perbedaan usia, yang tentunya mempengaruhi cara berbicara dan juga bersikap, pendidikan yang menjadikan masyarakat lebih segan atau bahkan malu ikut serta dalam kegiatan ini, norma dan adat, serta lingkungan sosial mahasiswa dengan lingkungan masyarakat setempat. Namun hal ini dapat diatasi melalui proses akomodasi, yaitu upaya untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan perbedaan. Kemudian saya juga menemukan bahwa pengabdian ini adalah bentuk kepedulian LSBS Unisba terhadap kesenian dan kebudayaan Sunda. Selain itu, seni juga dapat digunakan sebagai sarana ekspresi diri. Musik melalui melodi, tari melalui gerak, peran melalui apa yang diperankan, serta olah sukma menjadi bagian dari ekspresi diri. Dan yang terakhir, saya juga menemukan bahwa tanpa disadari, terdapat kegiatan sosial atau CSR yang dilakukan Universitas Islam Bandung melalui LSBS. Kesimpulannya, kegiatan komunikasi yang dilakukan LSBS berjalan dengan baik, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Terdapat komunikasi antar budaya yang terjadi akibat adanya perbedaan budaya. LSBS melakukan kegiatan ini karena peduli dengan kesenian dan kebudayaan, di mana budaya Sunda mampu mendorong kegiatan positif dan kesenian dapat dijadikan sarana ekspresi diri. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya kegiatan sosial atau CSR Universitas Islam Bandung melalui LSBS akibat dari citra baik yang ditimbulkan. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.